Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Teknesi HP Banua. Oke, kawan-kawan dan sahabat Teknesi HP Banua dimanapun kalian berada, saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini saya kedatangan servisan Oppo A3s mati total. Keterangannya yang punya seperti itu ya, disebabkan karena kena air, bilangnya seperti itu kepada karyawan konter handphone saya, yang kebetulan waktu itu saya tidak berada di konter ya. Jadi keterangannya hanya dikatakan kena air. Kena air itu ada, kalau kena air ya teman-teman biasanya sedikit, tapi kalau kecemplung air itu biasanya full. Jadi untuk permasalahan seperti ini kita belum bisa memastikan kerusakannya di mana, baik itu pada LCD, baterai, dan komponen yang lainnya juga. Yang bermasalah itu seringkali ya tentunya di baterai ya teman-teman. Karena setiap handphone yang sedang dalam keadaan menyala lalu terkena air atau kecemplung ke air, maka itu akan terjadi short yang mengakibatkan kebanyakan drop pada baterai handphonenya. Itu yang seringkali saya temukan ya. Dan untuk lebih mengetahui, tentunya kita akan bongkar saja pada handphone ini. Yang belum subscribe channel Teknesi HP Banua, mohon dibantu ya kawan-kawan, di subscribe dulu, di like, di share juga ke teman kalian, supaya saya itu semakin banyak teman, semakin bisa berbagi kepada kawan-kawan semua. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol notifikasi atau tombol loncengnya ya, karena insya Allah saya itu setiap hari akan update tutorial perbaikan handphone yang terbaru. Jadi jangan sampai ketinggalan ya kawan-kawan. Apabila ada kritik ataupun saran dari kawan-kawan, silahkan saja tuliskan di kolom komentar. Karena untuk tutorial perbaikan handphone, saya pun masih perlu banyak belajar ya kawan-kawan. Jadi tidak ada salahnya kita saling sharing di channel ini, sama-sama belajar cara memperbaiki handphone. Oke, di sini saya lepaskan terlebih dahulu kaleng penutup papan PCB bagian atas. Dan untuk kasus cemplung atau terkena air, itu kita cek semua komponennya apakah mengalami kerusakan. Biasanya korosi ya teman-teman. Nah, di bagian bawah juga di sini saya lepaskan. Nah, di sini saat saya cek di soket dari fleksibelannya ya, fleksibelan ini, konektor casnya itu memang agak sedikit mengalami korosi, juga ada pada bagian soket baterai. Nah, kalau untuk LCD beserta soket dari fleksibel charger itu masih bagus-bagus saja. Oke, di sini saya bersihkan ya menggunakan sikat dan cairan thinner. Cairan thinner mudah sekali dicari ya teman-teman. Kalian cari saja di toko bangunan, insya Allah ada. Oke, langkah selanjutnya. Untuk pengecekan awal, saya akan fokuskan ke baterai terlebih dahulu ya. Dan di sini saya akan lakukan pengecasan manual menggunakan desktop multifungsi yang saya punya seperti ini. Kalau kawan-kawan berminat ingin mencari, silahkan tanyakan saja di toko spare part handphone, insya Allah ada. Nah, caranya kita cari soket yang cocok dengan baterai Oppo A3s ini ya. Lalu kita cas. Nah, kita bisa lihat ya konsumsi arusnya berada di 3,04, berarti terlalu rendah. Karena untuk
pengecekan menggunakan desktop yang saya punya ini, biasanya kalau baterai normal itu berada di 4,3 atau 4,5. Nah begitu ya teman-teman keterangan dari saya yang sering menggunakan desktop yang saya punya ini, karena ini pengecasan secara lambat teman-teman. Jadi bisa juga kalau untuk teman-teman yang ingin suntik baterai menggunakan power supply di 12 volt, silahkan saja. Tetapi yang sering saya lakukan ya seperti ini, karena kalau suntik saya terkecuali tidak mempunyai soket yang cocok baru saya lakukan ya teman-teman. Ini kalau menurut saya pengecasan secara halus ya teman-teman, tidak dengan kekerasan. Oke ya, tonton terus videonya sambil saya cas ini. Oke, lanjut ya teman-teman. Setelah beberapa saat saya lakukan pengecasan, ini sekitar cuma 15 menit ya teman-teman. Yang penting baterainya bangun kembali, karena bisa dibilang ya baterainya tertidur kalau menurut kata dari saya teman-teman. Jadi kalau untuk permasalahan seperti ini, tahapan awal kita cek baterai dulu. Setelah itu baru kita bisa mengetahui apakah LCD-nya baik-baik saja atau tidak baik-baik saja. Seperti itu ya teman-teman. Jadi langkah pertama dulu kita lakukan, kita lakukan pengetesan terlebih dahulu ya, untuk ngecek keadaan LCD-nya. Baik, ini saya rapikan dulu seadanya, dan untuk kaleng penutup bawah speakernya juga kita pasangkan saja ya, agar nanti tidak goyang saat kita lakukan pengecasan. Pasangkan dulu beberapa bautnya untuk di bagian kaleng bawah. Oke ya kawan-kawan dan sahabat teknisi HP Banua, untuk cara perbaikan kerusakan handphone yang jatuh ke air, caranya seperti ini. Jadi apabila teman-teman membutuhkan cara atau pengen tahu cara perbaikan handphone, tentunya jangan lupa ya untuk mensubscribe dan menekan tombol loncengnya, karena di channel teknisi HP Banua itu saya usahakan setiap hari update yang terbaru. Oke, langsung saja di sini saya cas teman-teman. Oke ya, alhamdulillah di sini sudah muncul logo casnya dan baterainya cuma ada 2%. Tidak apa-apa ya teman-teman, yang penting baterainya sudah bisa hidup kembali. Langsung saja di sini saya akan coba untuk menghidupkan sambil dicas tentunya ya, karena baterainya cuma ada 2%. Kalau kita nyalakan biasanya itu bakalan mati handphonenya karena baterainya terlalu rendah. Sambil menunggu masuk ke menu, saya akan pasangkan terlebih dahulu pada baut-bautnya yang banyak itu ya teman-teman. Nah begini ya teman-teman, sekedar info dari saya. Konter handphone saya Plangisel, Desa Pantai, Kecamatan Kelumpang Selatan. Jadi bagi kawan-kawan yang pengen servis handphonenya, langsung saja ke Plangisel. Di sini ada teknisi HP Banua yang insya Allah akan membantu memperbaiki atau keluhan-keluhan kerusakan handphone tentunya ya. Dan jangan lupa juga untuk teman-teman ngasih tahu ke kawan-kawan yang lain, karena supaya saya semakin dikenal tentunya ya. Jadi banyak teman banyak rezeki tentunya, seperti itu. Oke, ini handphonenya sudah menyala dan normal kembali. Alhamdulillah kali ini saya dapat perbaiki satu handphone lagi. Padahal ini sudah 1 kali 24 jam ya teman-teman baru saya kerjakan. Setelah nyemplung ke air, kebetulan saya tidak berada di rumah, lagi melayat orang meninggal ya. Jadi jam 1 malam baru nyampe ke rumah, kecapean,
paginya baru saya kerjakan ini handphone, dan alhamdulillahnya masih bisa diselamatkan. Oke, mungkin untuk tutorial kali ini hanya sampai di sini dulu ya. Apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian, mohon kiranya kawan-kawan semua memaafkan. Apabila ada kritik saran, silahkan tuliskan saja di kolom komentar. Saya akhiri ya kawan-kawan dan sahabat teknisi HP Banua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Amin ya rabbal alamin.